Halo, selamat datang di Orkes Cipaku, obrolan kesehatan Puskesmas Cipaku. Kali ini kita kedatangan Dr. Wida Widiawati selaku dokter di salah satu Puskesmas Cipaku yang merangkap sebagai Kepala Puskesmas Cipaku. Mari kita ngobrol. Halo. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana juga dengan Robi? Baik dok. Wah, sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih udah mampir di episode pertama kita. Nah dok, untuk di episode pertama ini kita akan membahas tentang Hari Anak Nasional. Mungkin dok, kita udah melihat di banyak media sosial, di banyak berita yang ada gitu dok, tentang transformasi di era digital ini dok. Nah dok, menurut pandang dokter nih, sebagai seorang tenaga medis, sebagai seorang dokter, gimana sih dok dampaknya transformasi era digital ini terhadap pola asuh anak tuh gimana sih dok menurut dokter? Oke, ya makasih Robi. Di era yang sekarang ini zamannya teknologi ya, untuk di era digital ini sudah tersentuh mungkin dari mulai bayi ya. Betul. Bayi betul. mulai bayi aja kayaknya sudah mengenal secara mata gitu ya, mata dan pendengaran untuk teknologi. Mau nggak mau itu sebagai orang tua secara tidak langsung sudah mengajarkan mungkinnya kepada anak dan sudah mengajarkan, sudah mengenalkan kepada anak masalah teknologi digital ini gitu. Pastinya akan berdampak untuk kedepannya ya. Dampaknya itu banyak hal, pastinya dampak dari sisi psikologisnya mungkin, fisiknya juga, kemudian dari sisi perilaku mungkin akan sangat berpengaruh sekali. Pastinya itu tidak secara langsung ya, karena itu kan berproses dan akan berdampak panjang gitu. Sepertinya kalau kita melihat di era sekarang ini orang tua tuh lebih condong untuk mengasuh anaknya dengan gadget gitu ya, iya, dok ya? supaya anteng gitu ya dok. Nah ternyata dampaknya lumayan cukup besar ya dok, iya, dari iya. sisi psikologis yang tadi dokter jelaskan, Iya, mungkin betul. di fisik karena tidak jadi generasi mager atau gimana? Ya bisa. Jadi anak-anak itu ya benar mager, males mager. geraknya. Istilahnya sekarang benar keren banget anak-anak yang mager gitu ya, males gerak sehingga kan dia anteng dengan Iya. itu otomatis akan berpengaruh sekali. Main gadget itu sembari ngemil-ngemil ya. Sambil ngemil gitu ya. Mungkin ini dok, kita kalau misalkan kita flashback di era dokter mungkin atau di era saya kayaknya beda-beda era nih kita. Iya. Nah dok, kayaknya kalau di era kita dulu kita masih banyak aktivitas fisik yang dilakukan di rumah, berlari, Iya. main petak umpet, main petak jongkok atau Iya, segala macam seperti itu dok. Iya. Nah sekarang yang tadi dokter bilang berpengaruh pada fisik atau Iya. psikologis gitu. Iya. Nah, mungkin itu bisa terlihat ya dok dari anak-anak sekarang gitu ya dok. Bisa. Tapi kita harus perhatikan juga ya beberapa hal untuk digital ini. Tidak semuanya berdampak negatif Oke, ya. oke. Pasti ada positifnya Iya. juga. Kita harus lihat juga berapa lama sih dia menggunakan gadget. Oke. Dari sisi lamanya. Kemudian dari sisi konten yang diakses. Konten yang diakses tuh, itu juga. dengerin para orang tua, sobat sehat Cipaku. Ya harus dilihat juga ya konten yang Iya, diakses. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaannya mungkin deket gitu ya, apa sih namanya kan Jaraknya. Itu mungkin tiga hal itu harus diperhatikan juga gitu. Yang pertama mungkin konten yang Iya, diakses, iya. waktu, Iya, durasi. iya. Perlu ya dok, sepertinya di waktu gitu ya. Iya. Jangan sampai dia dari pagi bangun tidur sampai larut. Itu. Terus gadget, terus handphone kayaknya udah terlalu berlebihan ya. Kita aja kalau kerja kan melototin terus laptop ataupun Iya, dong. komputer ataupun kita lihat HP itu kan berpengaruh juga ya dengan Iya. mata kita. Makanya kita juga kalau bekerja gitu di laptop gitu, Layar kaca ya? itu harus ada jeda waktunya untuk istirahatkan mata kita, gitu, mengalihkan pandangan kita. Nah, kalau anak-anak kan begini itu terus-terusan ya. Secara masif terus-terusan berjam-jam ya dok. Iya, betul. Apalagi konten-konten nih dok ya, tentang konten-konten yang wajib orang tua batasi untuk anak-anak mungkin ya. Itu juga sepertinya perlu diedukasi dok buat sobat sehat Cipaku. Oke. Mungkin harus Sharing gitu ya. di sharing, harus digarisbawahi nih, harus digarisbawahi teman-teman sobat sehat Cipaku. Sebagai orang tua, mungkin kita wajib untuk membatasi konten yang ada di sosial media, betul ya dok ya? Betul, iya. Karena kita bisa lihat anak-anak kita tuh bisa mengakses Iya. segala macam ya dok ya. Betul, iya. Kita juga serem ya, Iya. udah mulai banyak
kan anak-anak gitu, kita pun sebagai orang dewasa banyak sekali yang konten yang berseliweran gitu Iya, ya, betul harus dibatasi ya. pasti akan mengganggu ya dok. Mungkin untuk sisi psikologisnya sangat berpengaruh. Iya. Untuk moodnya anak, seperti perkembangan dok, perkembangan tumbuh kembang anaknya sepertinya akan berpengaruh. Iya, ya, pastinya memang akan berpengaruh sekali ya dari sisi melihat konten gitu kan. Apalagi sekarang ada konten kekerasan segala macam, dengan mudah banget diaksesnya, itu juga akan berpengaruh secara psikologis anak ketika melihat itu. Oh ternyata itu bisa jadi kalau di perang-perang dia ternyata jadi juara atau apa, dan dia jadi winnernya, pemenangnya, dia merasa puas setelah melakukan kekerasan gitu ya. Jangan sampai nanti di dunia nyata dia pun ikut-ikutan, karena ada pukul-pukulan segala macam ya. Saya juga sangat benar-benar ini ya, di konten-kontennya sebagai orang tua mungkin harus menyaring gitu, menyaring ya, mana sih yang bisa diakses. Kalau nggak salah ada itu ya, kalau di Android itu ada yang bisa diakses untuk anak. Filter gitu, ada pantauan orang tua dan dia. Itu kita mulai harus aware nih orang tua harus nih. membatasi, dan kita pun harus sering melihat dia tuh melihat apa gitu, seperti itu. Ya syukur-syukur yang dilihat itu dari sisi pembelajaran, mungkin kalau anak, karena bayi pun masih udah diasuh dengan gadget ya sepertinya. Nah, mungkin kalau itu bayi dispelin gitu ya, edukasi karena bayi pun butuh suara juga kan, ya suara-suara yang positif lah gitu, seperti itu ya. Tampil ya ngaji atau apa ya, gambar-gambar juga seperti itu, edukasi yang bagus gitu. Kita dan sebagai orang tua harus menyaring dan mengawasi. Itu kuncinya mengawasi dan mengontrol. Betul. Yang kadang luput dari kita kasih gadget, kita tinggalkan beraktivitas, mungkin itu yang jadi sekarang banyak penyimpangan mungkin di era digitalisasi ini dok. Jangan sampai yang penting anak anteng. Jangan sampai yang penting anak anteng. Harus ingat nih sobat sehat Cipako, harus digarisbawahi. Untuk ini dok, untuk teman-teman puskesmas sendiri dok, peran apa dok yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas nih dalam rangka atau dalam menyaring atau dalam mengedukasi nih? Apa yang dilakukan oleh puskesmas Cipako ini dok di bawah pimpinan Dr. Wida ini? Banyak hal ya yang bisa dilakukan puskesmas. Yang pertama adalah kita edukasi, tidak hanya edukasi secara langsung, kita pun bisa salah satunya dengan podcast kali ini merupakan salah satu cara kita untuk mengedukasi atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat gitu. Ini jadi di dunia apa? Di dunia lain sebenarnya. Kalau di dunia nyatanya ya kita bisa langsung ke masyarakat, kita pun turun ke posyandu, ke sekolah, kemudian ke masyarakat ya, di masyarakat. Di lapisan masyarakat. Ya betul. Kita jadi berbagai hal bisa kita lakukan gitu. Banyak titik-titiknya bagi yang teman-teman lakukan untuk melakukan edukasi atau penyuluhan ya, baik di posyandu dan tadi dokter bilang atau di lini sekolah, itu terus secara masif memberikan edukasi ya dok, terkait dengan era digitalisasi ini untuk anak-anak. Di sekolah mungkin sangat potensial sekali ya, karena kita langsung berhadapan dengan anak tersebut. Kalau di posyandu mungkin sama ibunya ya, atau bahkan calon ibu ya? Iya, bisa calon edukasinya ibu. Ya. Nah, betul calon ibu, karena adanya tadi langsung lahir dikasih HP. Iya, biar anteng tadi. Bisa. Iya. Jadi di posyandu di wilayah dokter sendiri itu diberikan edukasi oleh teman-teman atau diberikan penyuluhan, lalu di ranah sekolah juga diberikan. Di dalam puskesmas. Oh, di dalam puskesmas. Iya, karena kita kan ada untuk untuk konseling gitu loh. Konseling terpadu. Iya. Nah, itu buat salah satunya kita bisa mengedukasi. Jadi di berbagai lini dengan berbagai cara kita lakukan untuk edukasi. Tentunya untuk sebagai puskesmas ramah anak juga kan ya dok? Ya betul. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh dokter dan tim dan teman-teman di puskesmas Cipako. Ya, karena puskesmas harus ramah anak. Harus ramah anak, betul. Ya. Gak hanya di pelayanannya aja, tapi juga bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Luar biasa, keren banget. Terakhir dok, pesan-pesan dok, tolong dong kasih pesan-pesan nih buat teman-teman sobat sehat Cipako dok, terkait dengan Hari Anak Nasional ini dok. Untuk Hari Anak Nasional ini, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan atau dan ada harapan mungkin dari dokter yang ingin disampaikan untuk teman-teman
Sobat Sehat Cipaku. Oke, terima kasih Robi. Mungkin hal penting yang perlu kita garis bawahi gitu ya, bahwa tidak semua penggunaan digital itu berdampak buruk gitu ya. Oke, jadi pastinya ada dampak positifnya juga, karena pembelajaran dulu zaman COVID itu sangat berdampak positif sekali ya. Belajar lewat melalui digital. Daring segala macam. Iya, betul. Jadi ada dampak positif dan ada dampak buruknya juga gitu ya. Untuk dampak positif kita nggak boleh lupakan juga ya. Lihat tadi 3 hal kita harus lihat. Durasinya, apa yang diakses gitu ya, seperti itu harus kita perhatikan juga. Kemudian pada anak-anak juga kita harus sebagai orang tua mengontrol gitu ya. Kontrolnya kita jangan melepaskan begitu aja, yang penting anak-anak. Jadi kontrolnya harus kita kendalikan. Berapa jam sih dalam sehari anak? Idealnya. Ya, betul, untuk melaksanakan ya. Lanjut. Mungkin harapan Dok untuk selain orang tua gitu, untuk anak-anak Indonesia bisa tumbuh lebih cerdas, lebih baik, lebih sehat untuk kedepannya Dok. Untuk pola asuhnya mungkin ya Dok, yang tadi Dokter sampaikan ya Dok. Ya betul, intinya adalah pengawasan. Kunci utamanya sih pengawasan gitu loh. Pesan-pesan untuk orang tua di momen hari kesehatan anak nasional ini adalah pengawasan. Awasi intinya ada tidak jangan sampai membiarkan begitu saja anak itu. Kita harus mengawasi apa sih yang dia lihat gitu, seperti itu. Ketika anak lama berdiam di kamar misalkan gitu, kasih kita apa sih yang dia lihat gitu. Jangan kita harus memantau betul. Iya betul. Jangan kita sebagai orang tua ya, anaknya antang, udah aja ditinggalin gitu, tidak diawasi. Itu pesan-pesan yang tuh buat. Iya. Karena jadinya masak anteng, nyuci anteng gitu. Yang mudah-mudahan anak Indonesia bisa tumbuh lebih sehat, tumbuh lebih cerdas, dan tumbuh lebih baik untuk kedepannya. Untuk para orang tua, ingat pesan Dokter Ida, jangan lupa, jangan disepelekan fungsi pengawasannya, fungsi controllingnya, dan ingat pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh dokter. Oke. Rasanya Dok, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih Dok. Terima kasih banyak Dok untuk waktunya, untuk kesempatannya sudah bisa hadir di podcast Cipaku ini. Kita namain Orkes Cipaku Dok. Obrolan kesehatan Puskesmas Cipaku ini yang nanti tujuannya mungkin episode-episode kedepannya kita akan mengundang narasumber yang lain, mungkin dari mana untuk para ahlinya untuk membahas tentang obrolan seputar kesehatan Dok. Terima kasih banyak kami ucapkan Dok, sudah berkenan untuk mengisi di episode perdana kita. Terima kasih Robi. Boleh Dok, silakan ada closing statement Dok terakhir Dok. Selaku orang tua terus mengawasi anak-anaknya, jangan sampai kita mengabaikan, karena apa yang dilakukan anak kita sebagai orang tua menjadi kewajiban kita untuk mengawasinya. Itu dari saya, Bi. Dan saya sangat senang sekali dengan acara obrolan kesehatan Puskesmas Cipaku. Untuk episode-episode selanjutnya ditunggu, Bi ya. Siap. Undang saya lagi, Bi. Boleh Dok. Terima kasih banyak Dokter. Oke Dok, sebagai closing statement kita Dok, kita ucapin dulu penutup kita untuk hari anak ini Dok. Oke, siap. Oke, silakan Dok. Oke. Sobat Sehat Cipaku semuanya, selamat Hari Anak Nasional 2024. Anak terlindungi, Indonesia